Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sadayana kumaha? Damang sama-sama lahir dengan kita, yang lebih sehat dari kita, yang lebih segar dari kita, lebih kaya dari kita, kemarin meninggal dunia. Hari ini kita masih hidup, masih bernafas, masih istiqomah iman dan Islam. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, hidup ini akan terasa lapang kalau kita banyak bersyukur kepada Allah. Betul? Orang yang kaya, mobilnya mewah, ketika dia lihat ke atas, dia tidak bersyukur. Kenapa? Karena temannya punya pesawat pribadi. Yang punya pesawat juga tidak pernah bersyukur. Kenapa? Karena temannya punya pesawat 3 bisa disewakan sampai mati. Sampai kata Nabi SAW, "Lau kana li bani Adam wadiyan min zahab." Seandainya manusia ini punya 1 lembah dari emas, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta lembah 1 lagi. Walan tabla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Maka tidak ada jalan lain kecuali bersyukur dengan lisan alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur dengan hati senantiasa ridha menerima ketetapan Allah, bersyukur dengan telinga mendengarkan tausiah, bersyukur dengan mata melihat para alim, para ulama, para ajengan, para kiai guru kita semua, bersyukur dengan langkah kaki, hayunan tangan, bisikan telinga, detak jantung. Malam ini adalah ungkapan syukur masyarakat Cibeber. Betul? Cibeber apa Cibeber? Alhamdulillah, alhamdulillah saya tidak salah sebut. Di tengah kesibukannya, Bapak Wakil Bupati Cianjur, padahal ini hari apa ini? Hari libur, mestinya duduk dengan keluarga, nyantai, ngopi di rumah, anak istri, seminggu full penuh kegiatan. Malam ini beliau masih sempat hadir, sehat badan, panjang umur, barokah. Datang jauh-jauh dari Bogor. Selalu kita lihat di televisi Al-Mukarram Abi Dr. Amir Faisal, panjang umur, sehat badan, insya Allah. Ustadz Ramdan, pimpinan Pondok Pesantren Darul Azhar, yang melepas tadi sore 100 anak-anak Indonesia akan belajar ke Al-Azhar Kairo. Para alim, para ulama, ajengan, kiai, tuan guru, majelis ulama, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang belum kawin, yang belum sunat, semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertamanya menghapus dosa, langkah keduanya mengangkat derajat, langkah ketiganya menghilangkan dosa, langkah keempatnya menaikkan derajat di hadapan Allah. Tapi dengar baik-baik, jangan dengar tausiah sambil ngantuk. Yang dimaksud Ustaz Abdul Somad menghapus dosa, bukan menghapus hutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak muda yang tadi sore libur mau jalan-jalan sama pacarnya, tidak ada anak muda Cianjur yang malam ini, Cibeber, yang mau boncengan. Apa kata dia? Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Malam ini kami, jangankan mau bonceng, laki-laki dan perempuan pun tidak boleh duduk di tempat yang sama. Betul? Salatullah, salamullah ala Toha
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mohon maaf, ini belakang saya dibersihkan karena di Sangkalaron saya ini lampu terlalu terang di matamu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kaca spion. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di Cibeber dikerumuni laron. Asik. Ternyata di Cibeber itu yang hadir tausiah bukan cuma manusia, bapak, ibu, pejabat, santri, TNI, Polri, laron pun ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang bisa menggerakkan manusia sebanyak ini datang ke tanah lapang yang tadi siang saya lihat gambarnya kosong, gak ada orang? Ustadz Somad, kata Ustadz Ardi, ini gambar lokasi nanti malam tablik akbar. Saya lihat tanah lapang kosong, dalam hati saya, ada nggak orang nanti malam? Tiba-tiba 1 kilometer dari lapangan ini kami tidak bisa masuk. Saya khawatir kalau disuruh keluar, habislah tangan saya ini ditarik sama jamaah semua. 3 lapis yang mengawal Ustadz Abdul Somad. Lapisan pertama TNI, lapisan kedua Polri, lapisan yang ketiga pemuda Pancasila. Takbir. Apakah Cianjur Cibeber ini tidak aman? Aman. Kalau aman, kenapa mesti ada TNI? Kenapa mesti ada resimen? Kenapa mesti ada pengawal? Ini aman, hanya saja orang yang jatuh cinta, matanya buta, telinganya tuli. Allahu Akbar. Ini adalah pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang kemari bukan Nabi Muhammad, yang datang ini bukan wali Allah, yang datang ini hamba Allah yang beratnya cuma 50 kilo lebih sedikit. Tapi karena yang kau sampaikan hadis Nabi, karena yang kau sampaikan ayat, kami mendengarmu Abdul Somad. Tapi kalau kau salah, kami yang akan meluruskanmu. Betul? Betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat baik-baik dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang datang malam ini karena maulid, karena kecintaan, karena ingin dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan karena kau yang berjasa. Jangan katakan karena kau Abdul Somad, kau tidak ada apa-apanya, kau bukan siapa-siapa. Jangankan cuaca malam ini, jangankan tanah lapang yang begini luas, jangankan detak jantungmu, jangankan bisikan otakmu, jangankan aliran darahmu, jangankan hembusan nafasmu, mikrofon ini saja dimatikan, kau tidak bisa ceramah. La haula wala quwata. Ya Allah, aku akan menjumpai pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Cibeber. Tanah yang kuinjak adalah bumimu ya Allah. Langit yang menaungiku adalah ciptaanmu ya Allah. Yang akan kujumpai adalah hamba-hambamu ya Allah. Jadikan apa yang kusampaikan ini masuk ke dalam hati mereka ya Allah. Apakah salah senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Orang kalau belum makan malam memang susah mikir ya. Ibu punya anak, dirindukan, dinanti lama. Ketika anaknya lahir, bajunya disiapkan, tempat tidurnya, kamarnya, karpetnya,
Salahkah menyambut kelahiran anak? Ini yang lahir bukan anak, tapi dia adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dibuat maulid, anak-anak kita ini tidak tahu kapan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdul Somad lahir, banyak yang tahu karena dia lahir di bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Tapi kita tidak pakai bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kita pakai Januari, Februari, Maret, Agustus. Maka kalau tidak diingatkan dengan maulid, ada apa di tanah lapang di Cibeber? Mereka mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Maka kata Sayyid Muhammad Alawi, kata beliau, siapa yang mempertanyakan kenapa buat maulid, berarti pertanyaannya adalah mengapa senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah kita tahu mana batu, mana kayu, mana hantu. Karena dialah kita tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Sallu ala Nabi. Itu di atas yang warna biru melayang, itu kamera, bukan hantu. Lambaikan tangan ke sana semua, kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu kameranya tidak bisa melihat karena tidak hidup. Inputkan handphonenya. Allahumma sholli ala cukup hanya sekedar cinta kepada Nabi, rame-rame datang maulid, sholawat, selesai? Apakah cukup begitu? Tidak. Berikutnya pertanyaannya adalah, mau dibawa kemana hubungan ini? Kita tidak mau hubungan kita ini hanya sekedar sampai di Cibeber. Kita mau hubungan ini sampai ke surga Jannatul Firdaus. Orang beriman tidak mau masuk surga sendirian, betul? Betul. Bapak masuk surga, bidadari nggak ada apa-apanya kalau nggak ada kamu, mah. Memang beda-beda tipis antara setia dan takut. Ibu juga berkata demikian. Surga itu sepi dan hampa tanpamu, Beb. So sweet. Maka yang suaminya belum sholat, mudah-mudahan setelah maulid terbuka pintu hatinya sholat. Ibu yang datang kemari ini kan suaminya baik, walaupun gak datang, betul? Kok betul loh suaminya gak datang? Papa, adik mau ikut maulid Nabi. Siapa penceramahnya? Ustaz Abdul Somad. Silakan datang, welcome untuk Ustaz Abdul Somad. Papa nggak ikut-ikut. Papa cukup nontonnya aja di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan yang ngajinya online segera ngajinya ke masjid. Makanya Ustaz Abdul Somad itu kalau tausiah nggak selamanya di masjid. Saya minta kalau pengajian 3, ada yang di tanah lapang,
Ada yang di kantor, ada yang di masjid. Setuju? Kenapa Ustaz Somad minta ceramahnya di tanah lapang? Pertama, karena masjid gak muat, khawatir masjidnya meledak. Yang kedua, karena banyak orang datang, sebenarnya bukan mau dengar ceramah, dia udah sering dengar. Dia mau meyakinkan Abdul Somad itu ada nggak di alam nyata. Yang ketiga, ada orang-orang yang takut dengar pengajian dalam masjid karena dia trauma. Beberapa temannya ke masjid meninggal. Apalagi masjid sekarang banyak yang horor. Begitu masuk di pintu pertama langsung kendaraan jenazah. Maka pada malam hari ini yang sebelum